Oke, baik. Kita mulai sudah ya. Iya, Pak. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman, Bapak, Ibu Guru. Selamat malam, Bapak. Malam, Pak. Oke, bagaimana kabar kita malam ini? Apakah baik-baik saja? Puji Tuhan, Pak. Kabar baik ada, Pak. Alhamdulillah, Pak. Puji Tuhan luar biasa baiknya, Pak. Baik, terima kasih teman-teman ya. Rupanya kita tidak kalah semangat dengan kegiatan ini. Ya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Entah bagaimana itu menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nanti pada materi sebentar kita akan lihat bersama-sama. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, tentu kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan dari Ibu Rohani untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Bu. Ya, baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rani. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti materi yang akan dibawakan oleh Ibu Josriani Rambu Kubak. Kepada Ibu Josriani, saya berikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya. Terima kasih Pak Frans atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Bu. Ya. Jadi baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya ada ice breakingnya sedikit. Ini saya minta Bapak Ibu buka kameranya dulu. Sudah, Bu. Oke. Ini kita butuh konsentrasi yang kuat. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan. Sebentar ada pertanyaannya dari ice breaking kita hari ini. Oke. Fokus ya Bapak Ibu. Bisa? Ini ada Bisa, Bu. Beer Blend, ada buah vita, ada aqua. Saya contohkan dengan angka saja ya. Ini 1. Ini 1. Kalau Kameranya ini, bisa aktif, Bu. bagaimana Ibu? Kameranya bisa diaktifkan soalnya videonya tidak, gambarnya tidak kelihatan. Kameranya Sudah. bisa lihat? Sudah aktif? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa lihat, Bu. Ibu Reni bagaimana? Belum, tidak kelihatan. Ya, bagaimana ini? Jaringan mungkin, Bu. Mungkin jaringan ya Ibu. Jaringan itu sudah kelihatan, Bu. Oh ya, mungkin jaringan. Pakai kata, oke. Oke, lanjut, Ibu. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau ini berapa? 1, Bu. 1, Bu. Masih salah. Dari Ibu Reni. Itu kaleng susu, Bu. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Berarti ini belum konsentrasi ini. Oke. Ini 1. Ini 1 ya. Kalau ini 2. Ini buah vitanya kalau ini 2.
Kalau yang ini 3. Kalau ini berapa? Berapa, Bu? 2. Ya, ini ibu siapa yang menjawab ini? Pertanyaan Ibu. Ibu Rohani apa Ibu Reni ini yang jawab tadi? Saya Empat. berikan 2. Oh, jadi yang benar 2 ya Bapak Ibu. Kita fokus di Iya. kata ini. Ini kan kata ininya saja. Ini 1. Kalau ini kata kalau ini berarti 2. Kalau yang ini ada 3 kata. Kalau yang ini 3. Pertanyaannya tadi kalau ini berapa? Berarti jawabannya 2. Bisa Bapak Ibu? Oke, Bu. Paham, Bu. Paham. Ibu. Oke, paham. Oke. Mantap, Bu. Mantap, Bu. Ya, jadi baik. Saya rasa Bapak Ibu sudah konsentrasi. Kita lanjut materinya ya. Ya, Bu. Materi hari ini yang saya bawa yaitu tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan dengan menggunakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Tolong Tujuan pembelajaran kita malam ini Bapak Ibu, yang pertama kita tahu tujuan pendampingan, kita harus tahu tujuan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Yang kedua, kita harus tahu juga prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Untuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan, faktanya kita membutuhkan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dan pengembangan juga dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan, agar sesuai dengan kemampuan di satuan pendidikan. Di sini tujuan dari pendampingan dan pengembangan profesional. Pendampingan dan pengembangan profesional di sini kita ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru. Serta kita harus menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Ada beberapa contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang bisa dilakukan. Yang pertama ada coaching atau yang disebut dalam bahasa Indonesia itu pembinaan. Proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Jadi harus membutuhkan pembinaan. Yang kedua, mentoring. Mentoring ini artinya pendampingan. Proses pendampingan dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala atau mengatasi suatu masalah. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga dalam pendampingan yaitu pelatihan. Proses pelatihan ini adalah proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja, dengan narasumber yang internal atau eksternal, serta menyesuaikan dengan kemampuan di satuan pendidikan. Prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional di sini ada 4. Yang pertama, pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Jadi, pendampingan dan pengembangan profesional itu sebagai aktivitas dilakukan itu dari hasil kegiatan evaluasi bersama. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional
Atau bisa kita menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Dan yang ketiga, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis agar mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas ini adalah pembinaan tersebut. Yang keempat, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendamping dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Sekarang kita masuk tentang evaluasi, tujuan dari evaluasi. Evaluasi di sini kita mengevaluasi pembelajaran itu secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan implementasi pembelajaran dan refleksi secara individual maupun bersama-sama seluruh warga sekolah. Prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran ada 5 item. Yang pertama, prinsip yang pertama di sini kita menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, kita menetapkan data atau informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Yang ketiga, menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Yang keempat, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksanaan program. Dan yang kelima, menggunakan alat penilaian tercapai. Dalam melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran, kita harus memulainya dari 3 komponen, yaitu ada komponen perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga itu evaluasi. Jika ketiga komponen ini tercapai, maka kita dapat melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Jadi untuk materi hari ini kita sampai pada melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Untuk waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Josriani. Sekarang Bapak Ibu Guru silakan bertanya. Mungkin ada 1-2 hal terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Josriani. Mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada Ibu Josriani. Dan saya kasih kesempatan satu saja ya, satu penanya ya. Karena mungkin sebentar kita akan ada kuis dari Ibu Josriani, ya Ibu ya? Iya Pak, ada kuis. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Oke, silakan Ibu Rani. Untuk materinya cukup menarik mengenai evaluasi pembelajaran ini, tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana jika pembelajaran tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai dengan rencana? Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Rani. Jadi pertanyaannya Ibu, bagaimana jika pembelajaran tidak sesuai dengan rencana? Seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Baik, saya persilakan Ibu Josriani untuk menjawab ini. Oke, ya, jadi baik. Pertanyaan sangat menarik. Jika pembelajaran tidak berjalan sesuai rencana, jadi di sini kalau
pembelajarannya tidak berjalan sesuai rencana, yang dapat kita lakukan di sini adalah kita harus melakukan pendampingan ulang. Kita harus melakukan pendampingan terlebih dahulu. Oke, kita harus melakukan pendampingan. Yang kedua, pelatihan. Dan yang ketiga, kita harus mengevaluasi diri. Agar terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya, atau mungkin ada tambahan dari peserta lain, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Josriani. Ibu Rani, jadi jawabannya adalah dengan melakukan pendampingan ulang atau evaluasi, kemudian refleksi kembali terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlalu. Artinya kita bisa mengulang kembali, kita melakukan pendampingan mulai dari awal. Seperti itu Ibu ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rani yang mau ditanyakan lagi? Pak Krispianus. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Oke, masih ada pertanyaan? Jadi ya, saya pikir seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin ada kuis dari Ibu. Saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan kuis kepada peserta. Oke. Jadi baik Bapak Ibu, di sini ada kuis. Kuisnya 2 nomor saja. Cara menjawab kuis ini saya persilakan Bapak Ibu untuk mengirim jawabannya lewat chat saja. Saya berikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Pak Frans, tolong tampilkan jawabannya, pertanyaannya. Nomor 1 dulu ya Bu, atau langsung bersamaan dijawab Bu? Nomor 1 dan nomor 2 Pak. Langsung dijawab semua saja. Pak Frans, tolong tampilkan pertanyaannya agar peserta yang lain bisa membaca. Ibu. Ya, Pak Franciscus Yolan sudah menjawab coaching, mentoring, dan pelatihan. Ya, Pak Kristianus juga sudah menjawab. Ya, tepat sekali jawabannya. Ibu Rohani juga sudah menjawab. Semuanya sudah menjawab ya Bapak Ibu. Oke, masih ada Ibu Rani belum menjawab nomor 2. Nanti jawabannya saya akan berikan nilai sesudah kegiatan kita hari ini. Iya, semuanya sudah dijawab. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Frans. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas materi serta kuisnya yang begitu menarik. Jadi itu tadi Bapak Ibu guru peserta. Jadi itu adalah proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Josriani. Baik, saya pikir untuk kegiatan kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Josriani. Oke, baik Bapak Ibu, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu dan kita tutup
presentasi kita hari ini dengan doa. Saya minta kesediaan dari Ibu Reni untuk memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Reni. Siap, Bapak.